Bab 366, Perubahan Dewa Api. Dewi Rubah yang duduk dengan diam juga melihat kematian Dewa Pedang yang membuat ia terkejut. Dewi Rubah sama sekali tidak terkejut tentang kematian Dewa Pedang sebab hidup dan matinya Dewa Pedang tidak memiliki hubungan apapun terhadap dirinya. Apa yang membuat Dewi Rubah terkejut adalah Gristi masih hidup, padahal ia sudah sangat yakin bahwa pukulannya pasti akan membunuh Gristi. Sebuah senyuman muncul di wajah Dewi Rubah, ternyata tidak ada pemilik roh rubah ekor 9 yang lemah. Nampaknya aku terlalu meremehkan wanita muda itu. Berbeda dengan Dewi Rubah yang merasa sedang menonton sesuatu yang menarik, Dewa Api sekarang merasa khawatir sambil berkeringat dingin sebab sudah 4 dewa yang mati dari 10 dewa, jika keadaan tidak berubah maka kekalahan mereka dapat dipastikan. Pada hari-hari normal maka Dewa Api tidak pernah memberi tugas apapun kepada Dewi Rubah. Dewa Api memang dijuluki sebagai dewa terkuat tapi kekuatan Dewi Rubah tidak jauh berbeda dari dirinya, oleh karena itu Dewa Api selalu menutup mata terhadap Dewi Rubah yang bertindak sembarangan. Tapi sekarang keadaannya berbeda, apabila Dewi Rubah masih tidak bertindak maka kekalahan mereka dapat dipastikan jadi Dewa Api berteriak, "Dewi Rubah, berhenti bermain-main. Mulailah bertarung, jika kita terus seperti ini maka kita pasti akan kalah. Sebagai bagian dari 10 dewa maka musuh pasti juga menargetkanmu." Dewi Rubah menatap Dewa Api dengan dingin, "Kau berani memberitahuku tentang apa yang harus aku lakukan?" Dewa Api, nampaknya kau menjadi semakin berani. Kau memang dewa paling kuat, tapi bukan berarti aku takut terhadapmu. Merasakan aura dingin dari Dewi Rubah, Dewa Api tahu bahwa tidak ada gunanya memakai kekerasan untuk mencari bantuan Dewi Rubah. Jadi ia berkata sambil membungkuk, "Dewi Rubah, bagaimanapun kita sudah berteman sejak lama sehingga kami membutuhkan bantuanmu kali ini. Jika terus seperti ini maka legenda dewa milik kita akan berakhir." Dewi Rubah yang duduk berpikir sebentar sebelum berdiri, "Kalau begitu apa boleh buat? Lagi pula sekarang aku sangat tertarik melawan wanita muda yang memiliki roh rubah itu. Aku akan lihat apakah ia masih bisa menahan pukulan milikku lagi." Dewa Api tersenyum senang, selama Dewi Rubah membantu maka kesempatan menang mereka akan kembali. Tapi Miro yang ada di sisi lain sama sekali tidak peduli pada Dewi Rubah yang kuat. Selama Gristi dan Zili bisa bekerja sama dengan baik maka Dewi Rubah bukanlah lawan. Dewa Api, nampaknya kau terlalu meremehkan kekuatan milikku sehingga berani mengalihkan perhatianmu terhadap masalah lain, kata Miro dengan dingin. Setelah itu sosok Miro menghilang, ia muncul di depan Dewa Api dan menarik pedangnya, tebasan malam tanpa akhir tahap 4, tebasan penghakiman. Sebuah tebasan menakutkan muncul dari tebasan pedang Miro, walaupun tidak ada api yang kuat maupun efek serangan yang ganas tapi Dewa Api bisa merasakan kematian dari pedang itu. Oleh karena itu, Dewa Api memutuskan untuk berubah menjadi bentuk apinya lagi. Slap, ketika Dewa Api baru akan berubah, sebuah pedang menusuk perutnya yang membuat perubahan Dewa Api gagal. Ia menundukkan kepalanya untuk melihat bahwa pedang anti hukum milik Rena sudah menusuk perutnya yang membuat ia tidak bisa berubah lagi menjadi api. Slash, tanpa menunggu lagi, pedang Miro menebas Dewa Api yang membuat sebuah luka besar di tubuhnya. Luka yang ia dapatkan sangat besar serta fatal sehingga tidak ada kemungkinan untuk hidup. Tapi sebagai Dewa Api yang sudah menguasai dunia maka ia tidak terima untuk mati seperti ini. Paling tidak ia harus membunuh satu orang dari musuh, apabila ia mati tanpa membunuh siapapun di pihak musuh maka gelar dewa terkuat sama sekali tidak cocok untuknya. Dewa Api yang akan terjatuh kembali berdiri tegak, ia menahan rasa sakit pada luka di tubuhnya dan berteriak, "Aku memberikan tubuhku ini kepada Sang Api. Selama kau bisa membunuh musuh-musuhku, aku tidak keberatan untuk dibakar pada lautan api." Mendengar perkataan Dewa Api, wajah Miro menjadi suram sebab ia tidak pernah berpikir bahwa Dewa Api akan membiarkan dirinya dimakan oleh rohnya sendiri. Roh memang setia kepada tuannya, tapi saat sudah mendapatkan izin dari tuannya maka ia akan memakan tuannya tanpa ragu, kecuali roh-roh cerdas seperti para zodiak atau roh suci lainnya sebab mereka memiliki perasaan dan tidak akan membunuh tuan mereka sembarangan. Sebelum pedang Miro bisa menebas kepala Dewa Api, seluruh tubuhnya sudah dimakan oleh api. Kekuatan api tersebut sangat panas yang bahkan membuat Miro harus menjauh. Ini adalah sosok kekuatan penuh roh api yang memakan tubuh Saint King. Hahaha, jangan berpikir bahwa kalian sudah menang. Meskipun aku harus mati, paling tidak aku tidak boleh mati sendiri. Sebagai Dewa Api yang merupakan dewa terkuat, aku akan membawa kalian mati bersamaku. Tidak, seluruh dunia harus mati di bawah pembakaran api bersamaku. Hahaha, teriak Dewa Api yang terbakar oleh rohnya sendiri. Tapi Dewa Api sama sekali tidak memperdulikan rasa sakit akibat pembakaran tubuhnya sebab ia sudah dibutakan oleh dendam serta kemarahan.
Nampaknya ini akan sedikit merepotkan, kata Miro yang menyimpan pedangnya. Apabila Dewa Api sudah menjadi roh api maka Miro tidak bisa melawannya kecuali roh Miro yang melawannya. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara kekuatan roh dan manusia, apalagi ini adalah roh api. Walaupun roh api bukan merupakan roh suci, tapi ia masih merupakan bagian dari roh elemen asli yang sangat didukung oleh dunia. Xian, bawa Rena menjauh dari sini. Mulai dari sini akan menjadi pertarunganku sendiri, kalian hanya akan mengganggu, kata Miro yang bersiap untuk bertarung. Xian mengangguk, tanpa ragu ia memegang Rena lalu pergi dari tempat ini. Xian tidak akan ragu bahwa Miro pasti menang, oleh karena itu ia tidak perlu membantu yang mungkin hanya akan mengganggu Miro. Banyak pedang yang melindungi Rena terbakar akibat perubahan Dewa Api, tapi pedang itu hanyalah sebuah roh sehingga mereka bisa kembali pulih. Selain itu, pedang anti-hukum tidak terpengaruh apapun terhadap kekuatan Dewa Api yang berubah, pedang itu kembali ke sisi Rena untuk melindunginya bersama pedang penyerap. Miro melihat Dewa Api yang semakin berubah menjadi manusia api raksasa. Sebuah senyuman muncul di wajah Miro, siapa yang akan bermain kali ini? Taurus adalah yang paling awal muncul, lawan kita adalah makhluk yang sepenuhnya terbuat dari api, jadi kekuatan fisik milikku kurang cocok. Capricorn juga menggelengkan kepalanya yang menunjukkan bahwa kambing itu tidak terlalu cocok melawan roh api, bukan karena mereka tidak bisa menang tapi itu akan sedikit merepotkan. Belum lagi mereka tahu bahwa Miro mencari kemenangan tercepat. Setelah itu Sagittarius dan Cancer ikut menggelengkan kepalanya, melihat tidak ada yang setuju maka Miro hanya bisa berkata, Libra, untuk saat ini kau adalah orang yang paling cocok untuk melawan monster yang terbuat dari elemen api asli. Apakah kau tertarik? Libra masih tidak mengubah wajah datarnya, sebenarnya saya tertarik, tapi kali ini bukan waktunya saya bertindak sebab ada lagi roh yang lebih cocok untuk melawannya daripada saya. Bab 367, Luka Bakar. Pisces? Tanya Miro sedikit ragu, ia tahu bahwa yang paling cocok melawan roh api memang Pisces yang bisa mengendalikan air. Masalahnya Pisces baru memakan Heart of Sea, ada kemungkinan Pisces masih belum menyelesaikan evolusinya. Tuan tidak perlu khawatir, kami sudah siap untuk membantu Tuan, sosok Pisces yang berada di bentuk roh terlihat di depan mata Miro. Setelah evolusi, dua ikan gold dan silver masih memiliki bentuk serta warna yang sama. Perbedaannya mungkin hanya ukuran, Pisces sekarang memiliki ukuran yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Melihat Pisces yang sudah siap, Miro tersenyum semakin lebar sebab dengan kerja sama Pisces maka mengalahkan Dewa Api yang sudah berubah menjadi roh api menjadi lebih mudah. Kalau begitu ayo bergabung, ini adalah waktunya bagi kalian untuk bersinar, kata Miro yang berkata lagi, aku memberikan kalian izin penggabungan, Pisces. Dimengerti tuanku, kami sang penguasa lautan Pisces akan membantu Anda membuat roh api itu padam, teriak Gold dan Silver yang mulai bergabung bersamaan dengan Miro. Dewa Api sudah berubah menjadi manusia api raksasa yang memiliki ukuran lebih dari 20 meter berteriak seperti monster, daerah hutan di sekitar sudah terbakar akibat suhu panas yang dibawa oleh manusia api itu. Selain itu, beberapa orang yang lebih lemah sudah terbakar akibat kekuatan api Dewa Api. Bahkan tetua bangau bersama para tetua yang lain harus melindungi para murid sekte kura-kura langit agar tidak terbakar. Baik itu Dewi Rubah ataupun Gristi sama sekali tidak memperdulikan pertarungan Miro melawan Dewa Api di sana sebab mereka sekarang juga saling bertarung, terutama Gristi yang menjadi sangat berhati-hati karena selama ia mengalihkan perhatiannya dari Dewi Rubah maka itu saatnya ia akan mati. Gristi bersembunyi di sebuah semak-semak serta memakai kemampuan ilusinya agar tidak diketahui Dewi Rubah. Hanya cara ini yang merupakan cara terbaik bagi Gristi untuk bersembunyi sekarang. Wanita kecil, di mana kau sekarang? Apakah kau tidak lelah bermain sembunyi seperti ini? Apabila kau tidak menyerangku maka kau akan kalah. Tidak peduli seberapa hebat kau bersembunyi, melihat tidak ada jawaban dari hutan di sekitar, Dewi Rubah ikut menjadi diam sambil terus mengamati wilayah di sekitarnya. Lokasi mereka sekarang cukup jauh dari pertarungan Dewa Api melawan Miro, oleh karena itu hutan di sekitar mereka sama sekali tidak terbakar. Dewi Rubah menutup matanya sebentar sebelum tersenyum, di sana kau, wanita kecil. Dewi Rubah mengayunkan kipas di tangannya yang menembakkan sebuah api biru itu menjadi semakin besar dan membakar seluruh area semak-semak di mana Gristi bersembunyi. Melihat semak-semak yang terbakar, Dewi Rubah berjalan mendekati semak-semak itu, sudah aku bilang, tidak peduli seberapa hebat kau bersembunyi maka kau akan mati jika tidak membunuhku. Belum lagi kau memakai kemampuan ilusi untuk bersembunyi. Padahal aku sangat ahli terhadap kemampuan Sem.
Senyum di wajah Dewi Rubah membeku sebab orang yang ia bakat di semak-semak bukanlah Gristi melainkan sebuah kayu, ilusi. Dewi Rubah terkejut dan ia merasakan krisis dari belakangnya, jadi Dewi Rubah berbalik untuk melihat Gristi yang melompat dari pohon di atasnya dengan dua buah api biru yang ia lemparkan, mati, rubah wanita. Kipas di tangan Dewi Rubah langsung ditutupi oleh api biru, lalu Dewi Rubah mengayunkan pedangnya untuk menahan serangan api biru Gristi sambil berkata, gerakanmu terlalu lambat. Ketika kipas Gristi akan menyerang api biru Gristi dan menghentikannya, kumpulan jaring-jaring muncul dari balik pepohonan serta mengikat tangan Dewi Rubah yang memegang kipas. Hal ini membuat Dewi Rubah tidak bisa menahan serangan api biru Gristi. Apa? Dewi Rubah terkejut terhadap jaring yang muncul secara tiba-tiba ini, lalu ia dapat melihat sosok Zili yang mengawasinya dari kejauhan serta orang yang menggunakan jaring itu. Dewi Rubah tahu bahwa ia sudah ditipu oleh Gristi dan Zili. Sekarang api biru Gristi sudah berada di depan matanya sedangkan tangan Dewi Rubah masih ditahan oleh jaring laba-laba yang membuat ia tidak bisa menghentikan api biru Gristi. Apakah aku akan mati di sini? Seharusnya aku lebih mendengarkan perkataan suami untuk tidak meremehkan setiap musuh yang aku lawan. Maaf suami, nampaknya aku harus pergi lebih dulu, kata Dewi Rubah yang menutup matanya. Seharusnya ia tidak bisa dibunuh semudah itu tapi kali ini ia terlalu meremehkan musuh yang membuat dirinya melompat ke jebakan yang sudah disiapkan musuh. Ketika Dewi Rubah sudah menutup matanya, sosok seorang pria muncul di depan Dewi Rubah. Pria itu mengambil tongkat miliknya untuk menghancurkan jaring laba-laba Zili. Tanpa membuang waktu lagi, pria itu memegang Dewi Rubah di tangannya dan melompat pergi untuk menghindari api biru Gristi. Brak, api biru Gristi gagal mengenai Dewi Rubah sehingga hanya membakar roh pohon di belakangnya. Baik itu wajah Zili ataupun Gristi berubah sebab melawan Dewi Rubah sudah sangat sulit, mereka mungkin tidak bisa menang tanpa menjebaknya. Tapi sekarang ada seorang pria lain yang cukup kuat untuk membantu Dewi Rubah, hal ini akan membuat kemungkinan menang mereka semakin kecil. Dewi Rubah tidak merasakan sakit apapun sehingga ia membuka matanya penuh kebingungan. Saat melihat bahwa ia sebenarnya dibawa oleh seorang pria dengan topeng rubah di tangannya maka Dewi Rubah berkata dengan senang sambil memeluk pria itu, suami, kau akhirnya datang. Aku pikir aku akan mati tadi, jika suami terlambat sedikit maka aku pasti sudah mati. Pria dengan topeng rubah itu berkata dengan lembut, maaf, aku membutuhkan lebih banyak waktu untuk berkultivasi yang menyebabkan aku terlambat lebih lama. Setelah berbicara lembut, pria yang memakai topeng rubah itu menurunkan Dewi Rubah dari tangannya kembali ke tanah sebelum berkata dengan marah, tapi bukankah aku sudah bilang untuk tidak melawan musuh sebelum aku datang, ini semua terjadi karena kau tidak pernah mendengarkan saranku. Melihat suaminya yang marah, Dewi Rubah hanya bisa berkata penuh rasa bersalah, habisnya suami sangat terlambat jadi aku berpikir bahwa tidak ada salahnya bertindak lebih dulu. Pria yang memakai topeng rubah itu menggelengkan kepalanya, ketika masalah ini sudah selesai maka aku akan memarahimu lagi, tapi untuk sekarang bukan masalah ini yang paling penting. Lalu pria yang memakai topeng rubah itu melihat ke arah Zili dan Gristi yang menatapnya dengan hati-hati, seakan-akan ia adalah musuh yang sangat mematikan. Pria yang memakai topeng rubah itu sama sekali tidak menyerang mereka seperti yang dipikirkan oleh Zili ataupun Gristi. Tapi pria itu membuka topeng miliknya, lama tidak bertemu Zili, Gristi, sepertinya kalian masih sangat sehat. Melihat wajah pria bertopeng itu, wajah Zili dan Gristi berubah, Sun Wu. Iya, ini aku Sun Wu. Kenapa kalian terlihat sangat ragu seperti itu? Aku mengerti, kalian pasti sulit mengenaliku karena luka yang ada di wajahku ini, kata Sun Wu yang memegang wajahnya dengan sedih. Sebenarnya Zili dan Gristi mengenali wajah Sun Wu, lagi pula mereka baru berpisah selama kurang lebih setahun sehingga wajah mereka tidak banyak berubah. Tapi apa yang membuat mereka ragu memang luka besar di wajah Sun Wu, lebih tepatnya luka bakar besar di wajah Sun Wu. Wajah Sun Wu sebelumnya bisa dikatakan sangat buruk, tapi setelah adanya luka bakar ini maka wajah Sun Wu menjadi semakin buruk, bahkan bisa dikatakan sebagai menakutkan. Zili berkata sedikit ragu, Sun Wu, sebenarnya apa yang terjadi padamu? Zili merasa sedikit sedih untuk Sun Wu, ia pasti mengalami suatu hal yang menyakitkan hingga mendapatkan luka bakar sebesar itu di wajahnya. Meskipun Veka hidup cukup sulit di sebuah sekte kecil, tapi setidaknya tidak seburuk Sun Wu ini. Ceritanya sedikit panjang, aku rasa lebih baik kalian tidak perlu tahu, kata Sun Wu yang menilai menceritakan masa lalunya lagi. Setelah itu Sun Wu kembali menutup wajahnya memakai topeng rubah untuk menyembunyikan luka bakar pada wajahnya tersebut. Bab 368, Tornado Air. Grea,
Dewa Api yang seluruh tubuhnya sudah terbakar oleh api berteriak ke arah langit penuh kegilaan, sisi manusia miliknya sudah hilang sepenuhnya. Sekarang Dewa Api hanyalah sebuah manusia yang sudah dimaka oleh roh, bahkan bisa dikatakan seekor monster. Dewa Api mengangkat tinju api miliknya dan memukul ke arah Miro, kekuatan sangat kuat yang berasal dari tinju itu menekan Miro. Ketika tinju semakin dekat, tiba-tiba tubuh Miro bersinar dengan cahaya terang. Kali ini seluruh tubuh Miro bersinar dengan dua warna yaitu di sebelah kanan adalah warna emas sedangkan di sebelah kiri adalah warna perak. Cahaya ini menutupi tubuh Miro selama kurang dari 5 detik sebelum menghilang. Tinju Dewa Api sudah di depan matanya, bahkan jika Miro mencoba melarikan diri sekarang maka semua itu sudah terlambat. Tetapi saat tinju api tersebut akan mengenai Miro maka Miro membuka matanya dan mengangkat tangannya, perisai air. Kumpulan air yang sangat besar muncul dari tanah, lalu air-air tersebut membuat sebuah tembok di depan Miro sehingga tinju Dewa Api harus menabrak tembok air lebih dulu sebelum bisa mengenai Miro. Ses! Suara mendesis terdengar ketika tinju Dewa Api bertabrakan melawan tembok air. Tangan Dewa Api perlahan-lahan hancur di bawah kekuatan tembok air tersebut. Melihat tangannya yang hancur, Dewa Api mundur penuh ketakutan. Bagaimanapun ia sekarang sudah tidak memiliki kecerdasan manusia lagi, oleh karena itu ia sama sekali tidak mengerti terhadap tembok air yang muncul di depan Miro. Ada apa? Kau takut? Tapi pertarungan kita masih baru dimulai, roh api, kata Miro sambil tersenyum ringan. Sekarang Miro memakai sebuah baju zirah besi ringan, tapi baju zirah ini bukan terbuat dari besi melainkan sisik ikan. Dari segi pertahanan maka kekuatan sisik ikan pada pakaian Miro tidak kalah kuat dari besi manapun. Selain itu baju zirah bagian kanan memiliki warna emas sedangkan bagian kiri memiliki warna perak. Bukan hanya warna baju zirah Miro yang aneh bahkan warna mata Miro mengikuti perubahan pada warna baju zirahnya. Grea, Dewa Api berteriak marah terhadap Miro yang melukainya. Ia melambaikan tangannya yang membuat api dengan jumlah yang besar meledak dari tanah. Api yang meledak dari tanah membentuk gelombang tsunami api yang menuju ke arah Miro. Miro, Xian dan yang lainnya panik ketika gelombang tsunami api ini muncul. Bagaimanapun mereka yang berada di kejauhan bisa merasakan seberapa menakutkannya gelombang tsunami api ini. Tapi Miro yang ada di sisi lain tidak terlihat panik sedikit pun. Ia berkata sedikit seakan-akan tidak menganggap Dewa Api sebagai musuhnya. Kita akan mengakhiri pertarungan ini sekarang, Pisces. Tanpa menunggu lagi, Miro mengumpulkan kekuatan air yang sangat besar di sekitar tubuhnya. Semua air ini berasal dari berbagai danau hingga lautan yang ada di sekitar, jadi sekarang banyak danau yang berubah menjadi kosong, terutama danau-danau di sekitar hutan. Pada awalnya kumpulan air ini hanya berkumpul di sekitar Miro, tapi perlahan-lahan semua air itu berputar di sekitar Miro sampai membentuk sebuah tornado yang sangat besar. Tornado air, kata Miro yang ada di tengah-tengah tornado itu. Setelah mengatakan hal tersebut maka sosok Miro yang ada di tengah tornado menghilang seperti dirinya sudah dimakan oleh tornado air. Brak! Gelombang tsunami api mulai bertabrakan terhadap tornado air milik Miro, suara mendesis kembali terdengar. Baik itu api dan air yang saling bertabrakan tanpa terlihat siapa yang akan menang, tapi asap putih terus terlihat ketika air terus dibakar oleh api. Tornado air itu bergerak maju di tengah tsunami api, tornado tersebut bergegas menuju ke arah Dewa Api. Melihat tornado air yang menuju ke arah dirinya, Dewa Api menjadi panik sebab ia bisa mengetahui bahwa tornado ini mungkin akan membunuhnya. Jadi Dewa Api lebih mengendalikan api-api yang ada di sekitarnya untuk menghilangkan tornado air itu. Pada awalnya tsunami api hanya bergerak maju, tapi setelah dikendalikan oleh Dewa Api maka tsunami air itu berkumpul untuk membakar tornado air. Sebuah kejadian yang sangat hebat terjadi. Sebuah tornado air terjebak di tengah lautan api serta semua api yang ada di sekitar berusaha untuk membakarnya. Ses! Suara mendesis tidak pernah berhenti akibat tabrakan api bersama air itu. Akhirnya tornado air semakin melemah bersamaan dengan berkurangnya lautan api yang ada di sekitar. Waktu berjalan selama 10 menit sebelum seluruh tornado air sudah hilang, semua air itu sudah dibakar oleh api. Tapi nasib lautan api miliknya tidak lebih baik. Seluruh lautan api miliknya sudah dipadamkan oleh kekuatan tornado air yang berarti bahwa pertarungan dirinya melawan Miro berakhir seri. Seluruh medan perang Miro bersama Dewa Api sekarang ditutupi oleh asap putih, lagi pula tornado air dan lautan api sebelumnya sangat besar yang membuat banyak asap putih ketika mereka saling bertabrakan. Sebelum Dewa Api merasa senang akibat krisis tornado air yang sudah hilang, ia merasa sebuah krisis yang sangat besar mendekati dirinya. Dewa Api memang kehilangan kecerdasannya, tapi ia masih bisa mengerti hal-hal yang tidak perlu terlalu banyak berpikir.
Di tengah gelapnya asap yang menutupi penglihatannya, Dewa Api menemukan sebuah bayangan yang ada di asap pada bagian depannya. Awalnya itu hanyalah sebuah bayangan kecil, tapi bayangan terus menjadi besar hingga sebuah ikan raksasa terlihat muncul dari balik bayangan tersebut. Ikan itu memiliki tinggi lebih dari 3 meter, semua giginya sangat tajam yang bisa membuat semua musuhnya ketakutan, selain itu semua sisik ikan ini berwarna emas. Sebelum bisa menghindar, ikan tersebut memakan sebagian besar api pada tubuh Dewa Api sebelum kembali menghilang di tengah-tengah asap. Grea, Dewa Api berteriak kesakitan, ikan tadi benar-benar bisa memakan apinya yang membuat Dewa Api merasa kesakitan. Untungnya ikan seperti itu hanya ada satu, apabila ada 10 maka Dewa Api yakin bahwa ia akan mati. Saat semua asap putih menghilang, wajah Dewa Api yang sudah menjadi monster membeku sebab ia melihat bahwa ada ratusan ikan emas dan perak yang mengepung dirinya. Ikan-ikan ini tidak lain adalah ikan emas yang sudah memakan apinya dan memberi dirinya luka fatal. Dewa Api menjadi panik, ia mengangkat tangannya untuk memukul para ikan ini. Tapi baik itu ikan emas ataupun perak jauh lebih kejam dari Dewa Api, mereka melompat tanpa ragu dan mulai menggigit Dewa Api. Jika itu satu atau dua ikan maka Dewa Api masih bisa melawannya, tapi ini adalah ratusan ikan yang memakannya secara bersamaan, tidak ada kesempatan bagi Dewa Api untuk melawan. Dewa Api yang sudah bergabung dengan roh dan berubah menjadi raksasa api kuat, sekarang ia terlihat sangat kesakitan serta tubuhnya semakin mengecil sebab ikan emas yang terus memakan api miliknya bersama ikan perak. Bab 369, mengejutkan. Dewa Api berusaha melawan para ikan yang ada di sekitarnya, bahkan Dewa Api mencoba memukul daerah di sekitarnya dengan keras tetapi itu semua tidak berguna sebab ikan-ikan ini sangat keras kepala, mereka terus menggigit Dewa Api tanpa pernah melepaskannya. Tubuh Dewa Api terus mengecil dan mengecil hingga hilang sepenuhnya, sekarang semua orang dapat melihat kembali tubuh Dewa Api yang sudah tidak memiliki hidupnya lagi. Saat ini mayat Dewa Api hanya tertinggal tulang-tulang miliknya, tidak ada lagi sedikit pun daging atau darah yang masih bertahan, ini adalah harga yang harus ia bayar untuk memberikan tubuhnya kepada roh api. Ketika Dewa Api sudah mati, sosok Miro muncul dari balik asap putih yang masih bertahan. Tidak ada keterkejutan sedikit pun di wajah Miro saat melihat mayat Dewa Api yang hanya tulang di tanah, lagi pula mereka yang menjual diri mereka kepada roh pasti tidak akan berakhir baik. Ratusan ikan emas dan perak yang ada di sekitar juga melihat keberadaan Miro, jadi mereka semua berkumpul di sekitar Miro dengan penuh semangat seakan-akan mereka sudah melakukan hal yang hebat dan menunggu penghargaan dari Miro. Miro melihat ratusan ikan di sekitarnya, kerja yang hebat, kalian bisa mengalahkan roh api itu tanpa menghabiskan banyak waktu. Sekarang kalian bisa kembali. Setelah memberikan mereka penghargaan melalui kata-katanya, Miro menepuk tangannya yang membuat ratusan ikan emas dan perak itu berubah menjadi asap. Ini adalah kekuatan baru dari evolusi Pisces yaitu Raja Lautan, sebagai Raja Lautan maka mereka bisa memanggil para ikan untuk membantu mereka melawan musuh. Ikan ini tidak sama dengan ikan lainnya, mereka bukan hanya bisa berenang di air melainkan mereka juga bisa berenang di angin, langit ataupun tanah. Selain itu para ikan ini memiliki kekuatan untuk memakan semuanya, meskipun apa yang mereka makan adalah elemen sekalipun maka mereka pasti bisa memakannya. Saat Dewa Api sudah sepenuhnya menjadi tulang maka pertarungan Miro sudah sepenuhnya selesai juga, jadi ia menarik kembali perubahannya dari Pisces sehingga baju zirah Pisces menghilang. Keadaan di sekitar menjadi diam, tidak ada lagi orang yang sedang bertarung sebab perhatian mereka semua sudah jatuh pada tubuh Miro, ada yang menatap Miro penuh ketakutan ataupun kekaguman. Dewa Api kalah, kata seorang dewa dengan ragu. Setelah ia mengatakan hal tersebut, keadaan di sekitar menjadi panik. Lagi pula Dewa Api adalah sosok yang memberi mereka kepercayaan diri untuk menang, jika Dewa Api mati maka mereka juga kehilangan pendukung mereka. Miro juga melihat keadaan panik di sekitar sehingga ia berteriak, jangan biarkan siapapun pergi dari sini, semua musuh kita harus menjadi mayat di sini. Xian, tetua bangau dan yang lainnya kembali sadar, mereka langsung menarik senjata mereka lagi untuk menyerang musuh di sekitar. Baiklah, sekarang tinggal pembersihan, kata Miro yang kembali melihat ke arah tempat di mana Dewi Rubah sebelumnya berada. Lebih baik lagi apabila aku tidak perlu repot-repot membunuh Dewi Rubah, bagaimanapun Sun Wu cukup dekat terhadap Dewi Rubah. Bagaimana dengan sekarang? Apakah mereka masih dekat? Zili dan Gristi tidak bisa mengatakan apapun saat melihat wajah sedih Sun Wu, lebih tepatnya mereka tidak tahu harus mengatakan apa untuk menyelesaikan keadaan suram ini. Sun Wu kembali sadar dari rasa sedihnya, ia perlahan-lahan akan menutup topengnya kembali sambil berkata,
maaf untuk memperlihatkan wajah yang menakutkan ini kepada kalian, seharusnya aku tahu untuk tidak melepaskan topengku secara sembarangan. Zili dan Christy tahu bahwa Sun Wu salah paham, mereka diam bukan karena ketakutan melihat wajah Sun Wu tapi mereka tidak tahu harus mengatakan apa. Mereka tidak mungkin mengatakan Sun Wu tampan agar tidak membuatnya sedih, bagaimanapun hal itu terdengar mengejek bagi keadaan Sun Wu sekarang. Tapi mereka juga tidak bisa mengatakan Sun Wu memiliki wajah yang buruk. Apabila mereka mengatakan hal tersebut maka Sun Wu akan lebih terpukul. Jadi mereka berusaha menjelaskan, tapi aura yang kuat muncul dari belakang Sun Wu dan pembunuhan yang sangat kuat bisa dirasakan. Apa? Kalian ketakutan melihat wajah suamiku. Apakah kalian mencari kematian? Dewi Rubah adalah orang yang marah, ia akan maju untuk lebih memarahi mereka lagi tapi Sun Wu mengangkat tangannya untuk menghentikan Dewi Rubah, istri, tidak perlu. Mereka adalah teman-temanku sehingga kau tidak boleh melukai mereka, bagaimanapun aku sadar bahwa wajahku sekarang sangat menakutkan. Baiklah, aku rasa sekarang aku harus menemui Miro dulu, sebagai pengikut Miro maka aku harus menemui tuanku. Sun Wu berbalik untuk pergi menuju Miro, semua orang dapat melihat dari bagian belakang tubuh Sun Wu yang sedang pergi bahwa ia sangat sedih sekarang. Melihat Sun Wu, Dewi Rubah menatap tajam Zili dan Christy sebelum memeluk tangan Sun Wu yang akan pergi, suami, kau tidak perlu merasa sedih seperti itu, bagiku kau adalah orang paling tampan di dunia. Sun Wu yang memakai topeng menghilangkan sedikit kesedihannya, ia berkata lembut, terima kasih. Zili dan Christy hanya bisa saling menatap, sebuah ide muncul di pikiran mereka sekarang, apakah Dewi Rubah buta? Walaupun Sun Wu adalah teman mereka tapi harus dikatakan bahwa wajah Sun Wu saat ini sangat buruk, Sun Wu sudah tidak tampan dari dulu apalagi sekarang dengan luka bakar di wajahnya. Jadi mereka mulai curiga, apakah ada alasan lain Dewi Rubah mengikuti Sun Wu? Mereka menyimpan rasa curiga di pikiran mereka dan memutuskan untuk mengikuti Sun Wu serta Dewi Rubah, biarkan Miro yang menilai tujuan Dewi Rubah sebenarnya. Miro sedang sibuk mengawasi pertarungan di sekitarnya, selama ada yang kesulitan melawan para dewa atau ada orang yang hampir berhasil melarikan diri maka Miro akan membunuhnya tanpa ragu. Tiba-tiba perhatian Miro teralihkan oleh Zili dan Christy yang datang, tapi Miro tidak melihat mereka sebab wajah Miro membeku ketika melihat ke arah pria yang memakai topeng rubah serta Dewi Rubah yang memegang tangan pria tersebut. Sun Wu yang memakai topeng berlutut di depan Miro bersama Dewi Rubah yang ada di sampingnya, Tuan, lama tidak bertemu, saya adalah Sun Wu. Saya mengaku bersalah karena tidak menemui Tuan dari awal serta siap menerima hukuman apapun. Dewi Rubah yang ia ada di samping berkata sedikit panik, meskipun ia tidak mengenal Miro tapi suaminya memanggil Miro sebagai Tuan sehingga ia juga harus memanggilnya seperti itu, Tuan, Sun Wu sama sekali tidak salah. Orang yang menahannya adalah salah. Apabila Tuan akan menghukum maka saya adalah orang yang harus menerima hukuman. Tapi anehnya Miro tidak berbicara sedikit pun, Christy yang ada di samping berkata ragu-ragu, Tuan, apakah ada masalah? Sebelum Christy bisa menyelesaikan kata-katanya, Miro memeluk Sun Wu bersama Dewi Rubah dan berkata dengan lembut, Sun Wu, untunglah. Akhirnya kali ini kalian bisa bersama, untunglah takdir tidak mencoba memisahkan kalian lagi. Semua orang yang ada di sekitar terkejut sebab mereka belum pernah melihat Miro berkata selembut ini. Mereka tidak aneh terhadap Miro yang dingin ataupun marah tapi sikap Miro yang berbicara lembut ini mengejutkan semua orang. Bab 370, Sun Wu dan Dewi Rubah. Semua orang sangat dikejutkan terhadap tindakan Miro ini. Mereka tidak mengerti kenapa Miro terlihat sangat senang ketika melihat Sun Wu yang bersama Dewi Rubah. Bahkan Zili dan Christy yang ada di samping penuh dengan kebingungan, bagaimanapun Miro hampir selalu memasang wajah dingin atau marah sehingga wajah Miro yang lembut seperti sekarang hampir tidak pernah terlihat. Miro saat ini seperti ayah Sun Wu yang senang terhadap anaknya yang memiliki pasangan, padahal usia Miro sama dengan Sun Wu. Baik itu Sun Wu ataupun Dewi Rubah tidak tahu bagaimana untuk berbicara. Lagi pula mereka tidak pernah berpikir bahwa Miro akan bertindak begini. Terutama Sun Wu, ia memang merupakan teman Miro sejak sekolah tapi ia masih tidak mengerti terhadap tindakan Miro ini. Miro melepaskan pelukannya dari Sun Wu dan Dewi Rubah, kalian tidak perlu berlutut, aku tidak menyalahkan siapapun atas alasan terlambatnya Sun Wu untuk menemuiku. Dewi Rubah menatap Sun Wu untuk menunggu keputusannya, saat Sun Wu berdiri maka Dewi Rubah baru berani juga untuk berdiri. Sun Wu kembali pulih dari rasa terkejutnya, ia menunjuk ke arah Dewi Rubah, Tuan, wanita ini adalah istriku sekarang, namanya adalah. Sebelum Sun Wu menyelesaikan penjelasannya, Miro mengangkat tangannya untuk menghentikan Sun Wu, aku tahu,
wanita ini adalah Dewi Rubah yang merupakan bagian dari 10 dewa, Kitsune. Mendengar Miro mengetahui nama Dewi Rubah, Sun Wu menjadi sedikit panik sebab 10 dewa adalah musuh Miro, jadi ada kemungkinan Miro memusuhi Dewi Rubah. Tuan, Kitsune dulu memang bagian dari 10 dewa tapi untuk saat ini maka ia bukan lagi. Miro melambaikan tangannya lagi untuk memberitahu Sun Wu agar diam, lalu Miro melihat ke arah Dewi Rubah. Kitsune, kau harus menjaga Sun Wu. Walaupun wajah Sun Wu tidak tampan, tapi ia setia. Setidaknya aku belum pernah melihat orang yang lebih setia kepada pasangannya selain Sun Wu. Jangan kecewakan ia atau aku bisa memastikan bahwa aku akan membunuhmu. Kitsune mengangguk, wajahnya penuh ketegasan tanpa keraguan sedikitpun. Saya tahu, meskipun harus mati maka aku akan melakukannya untuk suami. Melihat bahwa Kitsune sudah mengerti maka Miro tidak banyak bicara lagi, ia berjalan menjauh dari tempat ini sambil memberitahu semua orang, kalian bersihkan dulu semua musuh yang ada di sini, aku akan berjaga-jaga di sekitar. Setelah itu Miro pergi jauh ke hutan, ia bahkan melarang Gristi maupun Zili untuk mengikutinya. Ketika ia sudah sendirian di hutan, Miro berdiri di pohon yang paling tinggi dan menghela nafas. Akhirnya di antara penyesalan terbesarku yang ada di masa lalu, satu penyesalan sudah bisa selesai pada kehidupan ini. Aku ikut senang untukmu, Sun Wu. Miro sedikit menutup matanya, ia tidak bisa melupakan sebuah kejadian yang merupakan bagian dari kejadian-kejadian yang merupakan penyesalan Miro di kehidupan sebelumnya. Lagi pula Miro di kehidupan sebelumnya tidak bisa meningkatkan kekuatannya semudah kehidupan ini. Oleh karena itu ada banyak sekali penyesalan yang Miro miliki saat ia sedang berusaha menjadi lebih kuat. Di antaranya adalah masalah Sun Wu dan Kitsune, hubungan mereka di kehidupan sebelumnya juga yang membuat Sun Wu pada akhirnya tidak pernah menikah. Di kehidupan sebelumnya, Miro hanya membawa Sun Wu pergi bersamanya sebab hanya Sun Wu yang menerima ajakan Miro untuk menjadi kultivator. Di dunia para dewa ini, pastinya Miro ataupun Sun Wu mengalami banyak masalah. Terutama sejak kematian Lanzar, banyak dewa yang mencoba memburu Miro tanpa henti. Tapi di antara 10 dewa maka Dewa Rubah, Kitsune memiliki kegiatan unik yang sangat sering ia lakukan yaitu menyamar menjadi orang normal untuk melihat kehidupan mereka. Secara kebetulan, Miro yang sedang bersama Sun Wu bertemu dengan Kitsune. Saat itu Kitsune menyamar menjadi orang normal, jadi mereka tidak menyadari bahwa Kitsune adalah dewa. Bolt dan Xia Xinyu masih belum ditemukan waktu itu, mereka hanya berpetualang dengan 3 orang ke berbagai bagian dunia sambil meningkatkan kekuatan mereka. Miro dan Sun Wu sama sekali tidak tahu bahwa mereka sebenarnya sedang berpetualang bersama dewa yang berencana membunuh mereka. Kekuatan mereka terus meningkat tanpa henti dan sudah pergi ke berbagai bagian di dunia ini baik itu wilayah tengah, selatan, barat ataupun timur. Petualangan mereka berlangsung selama 20 tahun sebelum akhirnya mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan para dewa. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk berhenti berpetualang dan berencana memulai perang terakhir melawan para dewa. Selain itu Bolt bersama Xia Xinyu sudah berteman dengan mereka, sebuah pasukan yang cukup besar untuk melawan dewa akhirnya terbentuk. Lalu Miro juga mengetahui bahwa ada hubungan aneh antara Sun Wu bersama Kitsune, tapi Miro sama sekali tidak melarang hubungan mereka tersebut. Apalagi orang itu adalah Sun Wu yang sudah bersama Miro sejak lama, Miro akan sangat mendukung apabila Sun Wu berencana melanjutkan keturunannya. Hubungan mereka semakin dekat sampai-sampai Sun Wu bercerita bahwa mereka akan menikah jika memenangkan perang ini, Miro ikut memberikan persetujuannya. Tapi sebuah masalah besar terjadi sebelum perang dimulai, berita bahwa Kitsune adalah Dewi Rubah menyebar ke seluruh pasukan Miro. Mendengar berita tersebut, banyak pasukan yang meragukan tekad Miro untuk melawan para dewa. Miro marah mengetahui berita tersebut, ia tidak marah pada Kitsune melainkan marah kepada penyebar berita itu. Ketika diketahui bahwa penyebar berita itu adalah orang dari keluarga Stone, Miro yang berhati lembut di masa lalu hanya memberikan orang tersebut hukuman 10 tahun penjara. Setelah dipikir lagi maka orang ini kemungkinan besar menyebarkan kabar tentang Kitsune sesuai arahan yang diberikan Bolt. Kemungkinan besar tujuan Bolt adalah melemahkan orang-orang yang setia pada Miro. Kitsune memiliki hubungan sangat dekat bersama Sun Wu yang setia sehingga tidak aneh apabila Kitsune ikut setia. Meskipun orang yang menyebarkan berita sudah dihukum serta Miro berusaha meyakinkan seluruh orang bahwa Kitsune tidak akan mengkhianati mereka, keraguan semua orang tidak berkurang sedikitpun. Bahkan Miro sebenarnya sedikit curiga terhadap Kitsune, lagi pula Kitsune terus merahasiakan kebenaran bahwa ia adalah Dewi Rubah dari mereka. Tapi Miro tidak mengatakan apapun sebab Kitsune adalah pasangan Sun Wu, paling tidak Miro harus mendukung Sun Wu. Masalah terbesar terjadi, saat perang semakin dekat maka pasukan Miro semakin terpecah akibat kabar ini.
banyak orang yang meragukan Miro. Akhirnya Miro dan Sun Wu menetapkan sebuah keputusan yaitu mengirim Kitsune ke wilayah yang paling berisiko mati di perang melawan dewa ini. Hal ini dilakukan untuk membuktikan kesetiaan Kitsune serta menekan keraguan para pengikut Miro. Orang yang merencanakan ini adalah Sun Wu sendiri. Ia tahu bahwa Miro kesulitan mendukungnya sehingga Sun Wu hanya bisa mengambil keputusan berisiko ini untuk membantu Miro. Bab 371, jika kau mencari orang untuk disalahkan maka salahkan aku. Selain untuk menghilangkan keraguan di antara pasukan, baik itu Miro ataupun Sun Wu ikut ragu terhadap tujuan Kitsune yang menjadi teman mereka padahal dirinya adalah Dewi. Jadi mengirimnya ke medan perang yang paling berisiko merupakan langkah terbaik untuk melihat kesetiaannya. Miro tahu bahwa pasukan mereka sama sekali tidak boleh kehilangan semangat bertarung sekarang. Jika mereka kehilangan semangat maka tidak mungkin untuk menang dari para dewa. Oleh karena itu, Miro menyetujui langkah Sun Wu untuk membiarkan Kitsune menunjukkan kesetiaannya. Kitsune juga mengetahui keputusan Miro dan Sun Wu tersebut. Ketika ia mengetahui bahwa Sun Wu menyetujui keputusan ini maka Kitsune menerimanya tanpa ragu. Miro tahu bahwa apa yang ia lakukan ini cukup kejam kepada Kitsune, tapi Miro harus melakukannya untuk menang melawan para dewa. Apalagi semua ini terjadi akibat kesalahan Kitsune yang tidak memberitahu dari awal bahwa dirinya adalah Dewi Rubah. Sekarang Miro hanya bisa melakukan hal ini. Setelah perang selesai maka Miro akan menemui Kitsune untuk mengakui kesalahannya ini. Dengan itu maka semua masalah ini seharusnya sudah selesai. Waktu semua perang ini sudah berakhir dan tidak ada lagi kecurigaan pada Dewi Rubah, Sun Wu dan Kitsune mungkin bisa menikah tanpa ada lagi keraguan sedikitpun. Hari peperangan tiba, pertarungan Miro melawan para dewa merupakan pertarungan terbesar di dunia ini. Bahkan Miro harus mengakui kehebatan para dewa. Ada banyak serangan para dewa yang jauh lebih kuat dan tidak sesuai rencana Miro yang membuat banyaknya jatuh korban. Tapi bukan itu yang paling penting, hari itu juga merupakan hari di mana Sun Wu paling terpukul. Saat pertarungan sudah berakhir maka hujan perlahan-lahan jatuh seakan-akan langit ikut sedih terhadap banyaknya kematian di medan perang ini. Ketika Miro berdiri di tengah mayat musuh maupun rekannya, seorang prajurit mendekati Miro sambil berteriak berita buruk. Nona Kitsune yang menyerang dari lembah air merah sudah terbunuh, bukan hanya Kitsune yang terbunuh tapi semua pasukannya yang pergi bersamanya ikut mati. Ternyata 3 dari 10 dewa menyerang melalui lembar air merah secara bersamaan untuk mengepung kita dari belakang. Nona Kitsune tahu bahwa selama ia membiarkan musuh lewat maka pasukan kita akan kalah. Jadi ia memutuskan untuk mempertahankan lembah sampai. Sebelum ia bisa menyelesaikan kata-katanya, Miro menarik pakaian prajurit tersebut, katakan. Apa yang kau katakan tadi? Melihat Miro yang marah membuat prajurit itu gemetaran ketakutan, ia kembali melaporkan, Nona Kitsune sudah mati. Miro tidak mendengarkan perkataan prajurit ini lebih lama lagi setelah memastikan bahwa ia tidak salah dengar bahwa Kitsune sudah mati. Miro melempar prajurit itu ke tanah sebelum berlari secepat mungkin ke lembah air merah. Saat Miro sampai di sana, Miro harus mengakui bahwa jejak pertarungan di lembah air merah memang yang paling buruk. Bahkan hampir seluruh lembah diwarnai oleh merah yang merupakan darah dari para prajurit. Miro terus berjalan jauh ke hutan sebelum ia berhenti sebab Miro melihat Sun Wu yang memeluk tubuh Kitsune. Lebih tepatnya Miro bisa melihat bahwa Kitsune sudah tidak hidup lagi. Sun Wu, Miro berjalan ragu-ragu menuju Sun Wu untuk menekan kesedihannya. Selain itu ada banyak penyesalan di hati Miro. Miro tidak tahu alasan Kitsune tidak pernah memberitahu mereka bahwa ia adalah Dewi Rubah. Tapi sebuah hal yang pasti bahwa Kitsune memang menganggap mereka sebagai teman, bukan membohongi kita. Miro, suara Sun Wu yang menangis bisa terdengar. Ia memeluk mayat Kitsune yang sudah mulai mendingin. Aku adalah pria yang paling buruk. Aku meragukannya sebelum ia mati. Bahkan aku ikut berpikir bahwa semua perasaannya itu adalah tipuan miliknya. Bisa-bisanya aku meragukan perasaan Kitsune kepadaku. Di saat ia selalu mempercayaiku tapi aku meragukannya hanya karena sebuah kabar yang tersebar. Aku adalah pria paling buruk, aku selalu berkata bahwa aku mencintainya tapi pada akhirnya aku meragukan dirinya juga. Petik 2. Sun Wu, itu bukan salahmu, Miro mencoba mendekati Sun Wu untuk membujuknya. Tapi Sun Wu masih menangis, Miro, tidak perlu membantuku menghilangkan rasa bersalahku. Aku tahu bahwa aku adalah pria yang buruk, Kitsune terlalu baik untuk pria sepertiku. Kau tahu Miro, ketika aku datang ke sini maka Kitsune belum mati. Ia mengatakan padaku sebelum kematiannya bahwa ia sangat berterima kasih kepadaku karena sudah mencintainya. Ia berkata bahwa dirinya adalah orang yang paling senang di dunia karena bisa mati di pelukan orang yang ia cintai. Sun Wu berbalik kepada Miro,
sekarang Miro bisa melihat bahwa Sun Wu benar-benar menangis sampai air matanya terus mengalir. Miro, aku adalah pria yang paling menjijikan. Di saat ia terus mempercayaiku, aku meragukannya. Lah bahkan mengambil tugas paling berisiko ini hanya untukku agar aku mempercayainya lagi. Ia mati karena aku. Bukan, aku adalah orang yang membunuhnya. Miro menjadi khawatir sebab Sun Wu mungkin akan hancur akibat kesedihan ini. Miro memegang pundak Sun Wu dan berteriak, jika kau mencari orang untuk disalahkan atas kematian Kitsune maka kau bisa salahkan aku. Aku adalah orang yang memberinya tugas paling berisiko ini. Aku adalah orang yang paling bertekad untuk membunuh para dewa. Jika aku tidak terlalu panik untuk membunuh para dewa maka Kitsune tidak akan berajir seperti ini. Sun Wu, apabila kau marah maka marahlah terhadap diriku. Jika kau mencari orang untuk disalahkan maka salahkan aku. Apabila kau mencari tempat untuk membalas dendam atas Kitsune maka dendamlah kepadaku. Jangan hancurkan dirimu sendiri akibat rasa bersalah, semua ini adalah kesalahanku. Sun Wu tidak bisa menjawab perkataan Miro sedikitpun, ia hanya terus menangis hingga berjam-jam sebelum berhenti. Sejak hari itu juga, Sun Wu mengalami perubahan paling besar. Sun Wu tidak pernah menyalahkan Miro atas kematian Kitsune, tapi ia selalu menyalahkan dirinya sendiri. Sun Wu masih sangat setia kepada Miro, tapi ia tidak pernah lagi mencoba untuk dekat terhadap wanita lain. Ketika Miro bersama yang lainnya pergi ke dunia lain lalu membangun Sekte Zodiak, Sun Wu menemui Miro agar diizinkan untuk memakamkan mayat Kitsune di Sekte Zodiak. Miro sangat berterima kasih atas bantuan Kitsune, tampaknya maka Miro mungkin tidak akan menang melawan para dewa. Selain itu orang yang menyarankan ini adalah Sun Wu, Miro mengizinkan hal tersebut. Makam Kitsune dibangun pada makam tetua Sekte Zodiak, baik itu musim panas, dingin hingga bersalju atau apapun maka Sun Wu akan selalu datang ke makam tersebut untuk membersihkannya dari daun-daun atau tumpukan salju. Semua orang di sekte tahu bahwa Sun Wu akan datang ke sana setiap hari, kecuali ia sedang melakukan tugas yang membuatnya harus pergi dari sekte. Selain itu semua orang juga tahu bahwa makam Kitsune selalu bersih, Sun Wu pasti akan membersihkannya hampir setiap hari. Bahkan Miro pernah melihat Sun Wu yang tertidur sampai pagi di makam tersebut, melihat keadaan Sun Wu menyebabkan Miro khawatir. Oleh karena itu, Miro mencari banyak wanita cantik dan berbakat untuk menemui Sun Wu. Walaupun wajah Sun Wu tidak tampan, ia memiliki kekuatan kaisar marsial dan merupakan teman dekat Miro yang merupakan 5 kaisar, banyak sekali wanita cantik yang mengejar Sun Wu. Tapi Sun Wu selalu menolak, meskipun itu adalah Miro sekalipun maka Sun Wu masih menolak untuk mencari pasangan. Setelah Sun Wu menolaknya ratusan kali, Miro akhirnya menyerah dari kesetiaan Sun Wu. Miro harus akui bahwa kesetiaan Sun Wu terhadap Kitsune tidak bisa dihilangkan, Nuri berhenti mencari wanita yang cocok untuk Sun Wu. Miro yang berada di atas pohon membuka matanya lagi, sebuah senyuman muncul di wajah Miro, untunglah Sun Wu, sekarang kau bisa bersama Kitsune kali ini, aku ikut merasa senang untukmu. Sun Wu adalah yang paling lama mengikuti Miro serta yang paling setia, jadi Miro ikut merasa senang untuk Sun Wu dan Kitsune kali ini. Bab 372, Pergi ke Keluarga Stone. Miro berdiri di pohon itu selama kurang lebih sejam untuk mengingat kehidupan sebelumnya sedikit. Miro selalu bersikap dingin bukan karena ia tidak memiliki perasaan tapi ia bertindak lebih hati-hati terhadap orang lain agar kejadian Bolt bersama Shinyu sebelumnya tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, Miro sekarang benar-benar banyak mengingat masa lalu Sun Wu bersama Kitsune. Setelah berpikir sebentar lagi, Miro memutuskan untuk kembali. Dengan ini penyesalan masa lalu Sun Wu tidak terjadi lagi, selain itu mereka bisa kembali bersama yang membuat Miro tidak merasa khawatir lagi terhadap Sun Wu. Bagaimanapun sebagai teman Sun Wu, Miro tidak bisa membiarkannya terus hidup sendiri tanpa pasangan selama hidupnya lagi. Ketika Miro kembali lagi ke medan perang sebelumnya, semua orang sibuk menyimpan barang-barang dari mayat para dewa atau pasukannya. Selain itu mereka membawa barang-barang rekan mereka yang mati untuk diberikan ke keluarga mereka, lagi pula sebagian besar pasukan Miro berasal dari sekte yang sama sehingga mereka saling mengenal. Miro tidak melakukan pembersihan barang itu, ia hanya berjalan menuju ke arah Tetua Bangau yang sibuk mengatur para murid ataupun Tetua Sekte Kura-Kura Langit. Tetua Bangau, apakah semua musuh berhasil dikalahkan? Mendengar pertanyaan Miro, Tetua Bangau berhenti mengatur orang-orang, Patriark. Di antara 8 dewa yang masih hidup maka 7 dewa sudah mati. Kita juga hampir membunuh semua prajurit musuh, mereka yang masih hidup hanyalah Dewi Rubah bersama para pengikutnya. Miro bisa melihat bahwa Tetua Bangau sedikit ragu ketika membicarakan Dewi Rubah,
lagi pula Dewi Rubah adalah bagian dari 10 dewa yang membuatnya sedikit berhati-hati. Miro melambaikan tangannya, beritahu semua pasukan bahwa Dewi Rubah bersama pasukannya itu adalah pasukan teman bukan musuh. Aku bisa berkata dengan yakin bahwa mereka tidak akan mengkhianati kita. Melihat Miro yang percaya diri membuat Tetua Bango yakin, bagaimanapun hampir semua pasukan Miro adalah orang yang yakin terhadap Miro. Aku mengerti Patriark, aku akan memberitahu para prajurit agar mereka tidak khawatir. Miro mengangguk. Ia sudah memastikan bahwa tidak ada seorang pun musuh yang melarikan diri berarti bahwa peperangan melawan dewa sudah berakhir. Untuk masalah mengambil harta atau barang dari mayat maka itu bukan tugas Miro sebab ia adalah patriark. Tidak mungkin seorang patriark melakukan tugas seperti itu. Miro berjalan menuju Sun Wu yang sedang berbicara bersama Si Yan dan Veka. Mereka sudah lama tidak bertemu sehingga mereka memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Sun Wu, kenapa kau tidak pernah melepas topengmu? Apakah kau memiliki luka pada wajahmu? Tanya Miro yang sudah mengamati bahwa Sun Wu tidak pernah melepas topengnya dari tadi. Sun Wu menjelaskan dengan cepat, Tuan, saya merasa bahwa wajah saya tidak baik untuk dilihat, apalagi sejak wajah milik saya semakin hancur akibat luka yang saya terima. Oleh karena itu, lebih baik untuk menutupnya agar tidak mengganggu orang lain. Sebelum Sun Wu bisa berbicara, Miro menebas topeng Sun Wu yang membuat wajah Sun Wu bisa terlihat. Semua orang terkejut melihat wajah Sun Wu yang memiliki luka bakar besar, kecuali Miro yang masih tidak mengubah wajahnya sedikitpun. Beberapa orang yang tidak terlalu mengenal Sun Wu merasa wajahnya terlalu menakutkan, jadi mereka memutuskan untuk sedikit menjauh. Ini, Sun Wu terkejut dengan langkah Miro yang menebas topengnya secara tiba-tiba sebelum berkata sedikit pahit, Tuan, saya sudah bilang bahwa jika saya menunjukkan wajah saya maka itu hanya akan membuat orang lain. Tapi Miro mengangkat tangannya untuk menghentikan Sun Wu, apabila wajahmu menakutkan lalu kenapa? Apakah kau pikir Kitsune akan takut hanya sebab wajahmu? Apakah kau pikir kami teman-temanmu akan ketakutan hanya dari luka bakar pada wajahmu? Sun Wu, kita semua adalah teman. Jika seseorang merasa jijik akibat wajahmu dan memutuskan untuk menjauhi maka orang itu tidak bisa disebut sebagai temanmu. Bahkan wajahmu hancur sekalipun menjadi tanpa bentuk, aku masih tidak akan takut. Mendengar perkataan Miro, Sun Wu sedikit menangis. Selama waktu itu, ada banyak orang yang ketakutan dan memutuskan untuk menjauh ketika menatap wajah sebenarnya yang ia miliki, hanya Kitsune yang masih tidak takut melihat wajah aslinya. Tapi reaksi orang lain masih memukul kepercayaan diri Sun Wu, ia memutuskan untuk menutup wajahnya memakai topeng agar orang lain tidak ketakutan lagi. Kitsune sudah berulang kali membujuk Sun Wu, tapi itu semua tidak berguna. Si Yan di sisi lain ikut tersenyum, hahaha, Sun Wu. Kau berpikir kami akan merasa jijik hanya dari luka bakar di wajahmu. Wajahmu dari dulu sudah sangat menjijikan, jadi aku merasa tidak ada perubahan pada wajahmu, masih sama-sama menjijikan. Kau tidak perlu merasa khawatir lagi, aku sudah memiliki daya tahan tinggi terhadap wajahmu itu. Meskipun perkataan Si Yan terdengar mengejek tapi Sun Wu tahu bahwa Si Yan benar-benar menganggapnya sebagai teman, jadi ia berkata seperti itu agar Sun Wu tidak lagi malu. Kita tidak bisa hanya menilai seseorang dari wajahnya, tapi hatinya juga sangat penting. Tidak peduli seberapa tampan wajah seseorang, selama hatinya buruk maka itu jauh lebih menjijikan, kata Veka yang memakai kata-kata bijak. Semua orang lain ikut mengangguk. Mereka sudah berteman bersama Sun Wu sejak lama sehingga wajah Sun Wu yang berubah menjadi lebih buruk tidak cukup untuk membuat mereka merasa jijik. Setidaknya mereka tahu bahwa Sun Wu adalah orang yang baik. Melihat Miro dan yang lainnya, Sun Wu merasa hangat di hatinya seakan-akan ia sudah kembali ke rumah. Sun Wu tersenyum cerah lagi, terima kasih, teman-teman. Kitsune yang ada di sisi lain ikut tersenyum melihat Miro dan yang lainnya sangat baik serta hangat terhadap Sun Wu. Kitsune sekarang mengerti alasan mengapa Sun Wu sebelumnya berkata kepada dirinya bahwa ia menganggap Miro dan yang lainnya seperti keluarga. Mengetahui bahwa Sun Wu sudah kembali normal lagi, mereka akan kembali berbicara bersama Sun Wu, terutama pertemuan Sun Wu bersama Kitsune. Tapi sebelum mereka bisa berkata lebih banyak, Miro menepuk tangannya untuk menarik perhatian semua orang. Aku tahu bahwa semua orang penasaran terhadap pertemuan Sun Wu bersama Kitsune, sebab aku juga penasaran. Tapi saat ini bukan hal itu yang harus kita lakukan, para dewa baru jatuh sehingga kita harus bergerak cepat untuk mendapatkan kekuasaan mereka di seluruh dunia sebelum ada orang lain yang memanfaatkan hal tersebut. Kalian harus kembali bekerja lagi, selain itu aku akan pergi ke rumah keluarga Stone untuk membayar kebaikan mereka. Zili akan ikut bersamaku ke rumah keluarga Stone,
sedangkan kalian yang lain harus bergerak cepat untuk membersihkan semua kekuatan dewa yang masih hidup dan menguasai dunia ini. Setelah pekerjaan selesai maka kita akan kembali mendengarkan cerita Sun Wu, kalian mengerti? Kami mengerti, Tuan, jawab semua orang dengan tegas. Bab 373, Penyerangan Keluarga STONE. Semua orang mengikuti perkataan Miro, mereka mulai pergi dari sini untuk melakukan tugas yang diberikan oleh Miro. Sekarang hanya Miro dan Zili yang masih ada di tempat. Zili mendekati Miro, "Guru, apakah kita akan pergi sekarang?" Miro mengangguk sedikit, "Ayo kita pergi, untuk mengakhiri semua yang sudah mereka lakukan." Setelah itu wajah Miro menjadi sangat dingin, ia akan menyelesaikan semua dendam dari kehidupan sebelumnya ini. Tanpa menunggu lagi, Miro membiarkan tetua bangau bersama Lanzar untuk terus membersihkan mayat yang ada di tanah sedangkan Miro bersama Zili pergi ke lokasi di mana tempat keluarga Stone berada. Sebagai bagian dari dua keluarga terkuat di wilayah tengah, lokasi markas keluarga Stone sangatlah besar, bahkan bisa dikatakan bahwa keluarga Stone memiliki rubah yang berukuran seperti sebuah kota. Tapi keluarga Stone akhir-akhir ini tidak bersinar seperti dulu sebab kematian Patriark Stone baru-baru ini. Walaupun anak Patriark Stone hanya ada Bolt sehingga seharusnya ia yang menjadi Patriark berikutnya. Tapi para tetua menganggap Bolt terlalu muda yang tidak cocok untuk menjadi Patriark sekarang, padahal rencana mereka mengatakan hal tersebut adalah agar mereka bisa menjadi Patriark Stone yang berikutnya. Hari ini tetua keluarga Stone bersama Bolt kembali melakukan pertemuan, wajah Bolt sangat suram sebab ia baru menyadari kelicikan para tetua ini. Ketika Patriark Stone masih ada, para tetua ini sangat menghormati Bolt hingga tidak berani melawan perkataannya tanpa alasan. Tapi sekarang mereka sama sekali tidak peduli pada Bolt, bahkan mereka menganggapnya seperti tidak ada sehingga para tetua sedang bertarung melawan tetua lain untuk menjadi patriark melalui alasan-alasan milik mereka sendiri-sendiri. Bolt yang ada di tengah pertemuan itu memiliki wajah yang paling suram, para tetua ini tidak menganggap keberadaannya yang merupakan sangat sombong. Tapi ia tidak bisa melakukan apapun sebab kekuatannya terlalu lemah untuk memiliki keputusan pada pertemuan ini. Tanpa mereka sadari bahwa di atas langit markas keluarga Stone sekarang terdapat dua orang yaitu Miro bersama Zili, mereka menatap markas keluarga Stone dari atas langit. Zili tidak tahu alasan dendam Miro terhadap keluarga Stone, tapi sebagai murid Miro maka Zili tidak akan meragukan keputusan gurunya. Ia tahu bahwa ini adalah balas dendam Miro. Oleh karena itu Zili tidak akan bertindak dan hanya menonton dari samping agar Miro bisa membalas semua dendamnya terhadap keluarga Stone. Miro berkata di pikirannya, siapa yang akan melawan keluarga Stone? Para zodiak Miro yang sudah muncul di depan Miro melalui bentuk roh berteriak secara bersamaan, "Tuan, biarkan saya yang bertindak kali ini." Semua roh zodiak Miro tertarik untuk bertarung kali ini, bahkan Libra yang sering memutuskan untuk tidak bertindak sekarang ikut tertarik. Kenapa kalian semua terlihat sangat bersemangat? Keluarga Stone tidak sekuat itu sehingga membutuhkan kalian semua untuk beraksi, kata Miro. Tuan, kami juga membenci keluarga Stone. Asteris, jawab semua zodiak Miro tanpa keraguan. Sebagai zodiak Miro maka mereka memiliki kesetiaan besar pada Miro, bahkan mereka menganggap Miro sebagai keluarga dekat. Tapi Bolt bersama Sinyu mengkhianati Miro yang baik terhadap mereka, hal ini membuat para zodiak membenci mereka juga. Lebih tepatnya, para zodiak memiliki kebencian yang hampir sama seperti milik Miro. Melihat semua zodiak miliknya tertarik untuk bertarung, Miro tersenyum, kalau begitu tidak ada pilihan lain. Baiklah, hari ini akan menjadi hari di mana semua zodiak beraksi, tidak perlu menahan diri. Tanpa ragu lagi, Miro memanggil semua zodiak secara bersamaan. Bolt bersama tetua Stone yang lain masih sibuk berbicara tentang siapa yang akan menjadi patriark. Tapi tiba-tiba sebuah teriakan mengganggu waktu pertemuan mereka. "BY!" Mendengar teriakan itu, semua orang di ruangan itu berkata penuh keraguan, "Kambing. Kenapa ada suara kambing yang sangat besar? Tunggu, seharusnya di wilayah keluarga Stone kita tidak ada sama sekali keberadaan kambing, jadi dari mana suara ini berasal?" Sebelum semua orang bisa mengerti terhadap suara kambing itu, suara ledakan terdengar keras. Boom! Ledakan ini membuat hampir seluruh bangunan markas keluarga Stone bergetar, bahkan bangunan yang lebih lemah langsung hancur akibat tabrakan tersebut. Setelah getaran sedikit menghilang, orang-orang di ruang pertemuan bisa mendengar banyak sekali teriakan. "Serang! Dari mana para monster ini berasal? Kenapa mereka bisa muncul di sini tanpa disadari sebelumnya? Jangan takut, bunuh semua penyerang." Meskipun Patriark sudah tidak ada,
ayo kita tunjukkan kepada musuh kita bahwa harga apa yang harus mereka bayar bagi orang-orang yang menyerang keluarga Stone. Ah! Teriakan pertarungan serta kesakitan terus terdengar, orang-orang di ruang pertemuan tidak bisa duduk diam lagi sebab mereka tahu bahwa keluarga Stone diserang. Tetua-tertua Stone adalah orang yang paling awal berdiri, sejak tidak adanya patriark maka ia adalah orang yang memiliki kekuatan serta kekuasaan paling kuat di keluarga Stone, bahkan ia adalah orang yang memiliki kemungkinan paling besar menjadi patriark. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Teriak tetua-tertua Stone penuh kemarahan. Pintu ruangan itu terbuka, dua prajurit yang menjaga di pintu berkata sedikit panik, tetua-tertua, markas kita diserang. Musuh menyerang keluarga Stone. Semua pasukan di keluarga sedang sibuk bertarung melawan musuh, tapi kami sibuk menjaga pintu ini sehingga kami tidak bisa mengetahui dengan pasti kekuatan musuh. Mendengar bahwa keluarga Stone diserang, tetua-tertua berteriak penuh kemarahan, sangat berani. Apakah mereka berpikir bahwa setelah patriark mati maka tidak ada lagi orang yang kuat di keluarga Stone? Hari ini aku akan membuka mata orang-orang bodoh ini, selama aku tetua-tertua Stone masih berdiri maka aku tidak akan membiarkan keluarga Stone jatuh. Ketika ia selesai berteriak, tekanan transenden tingkat 9 yang sangat kuat muncul pada tubuh tetua-tertua Stone. Ia memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan patriark Stone sebelumnya, hanya ia sedikit lemah saat bertarung yang membuat ia gagal menjadi tetua. Tekanan yang kuat dari tetua-tertua Stone membuat seluruh ruangan ini bergetar, banyak tetua yang ketakutan waktu merasakan kekuatan kuat tetua-tertua Stone. Mereka yang sebelumnya masih ragu, sekarang memutuskan untuk mendukung tetua-tertua Stone menjadi patriark berikutnya saat pertarungan ini sudah selesai akibat dari ketakutan mereka terhadap tekanan kekuatan tetua-tertua Stone. Tetua-tertua Stone juga melihat rasa takut di wajah semua orang, hal ini membuatnya tersenyum sebab tujuannya berhasil. La menunjukkan tekanan kekuatan miliknya agar para tetua ini takut, selama ia berhasil mengalahkan para penyerang maka patriark berikutnya pasti adalah dirinya. Hal ini membuat ia bersemangat, tetua-tertua Stone menarik pedangnya dan berkata dengan sombong, di mana para penyerang keluarga Stone itu. Selama aku melihat seseorang dari mereka, pedangku ini akan menebas kepala mereka dan menghukum para penyerang itu. Siapapun yang berani menyerang keluarga Stone akan mati. Para tetua yang lainnya ikut bersemangat, mereka menarik senjata mereka dan sudah menganggap tetua-tertua Stone sebagai patriark berikutnya. Bolt juga bisa melihat semua itu, tapi ia hanya bisa ikut menarik senjatanya dengan pahit dan membawa Xia Xinyu bertarung bersamanya. Tidak ada lagi kesempatan miliknya menjadi patriark untuk sekarang, tapi masih ada kesempatan setelah 20 atau bahkan 40 tahun kemudian ketika kekuatannya mencapai transenden. Oleh karena itu, Bolt memutuskan untuk menahan tekadnya menjadi patriark untuk saat ini. Sebelum mereka bisa pergi melawan para penyerang, seorang wanita dengan membawa palu perak besar yang jauh lebih besar daripada tubuhnya sendiri muncul di depan pintu ruang pertemuan itu yang menarik perhatian semua orang. Pria tua, apakah aku tidak salah mendengar bahwa kau akan menebas semua kepala penyerang? Hahaha, sangat menarik. Aku akan melihat bagaimana cara kau mengalahkanku. Bab 374, Kekalahan Keluarga Stone. Pada awalnya seluruh keluarga Stone terkejut sebab mereka sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan orang yang datang ini, tapi setelah melihat bahwa yang datang hanyalah wanita seperti Taurus maka mereka membuang kekhawatiran mereka. Sedangkan untuk palu perak di tangan Taurus, mereka menganggapnya tidak penting. Wajah tetua-tertua Stone kembali percaya diri, ia berjalan ke arah Taurus sambil menunjuknya, jadi orang yang menyerang kita adalah wanita muda ini, para penjaga tidak berguna. Melawan seorang wanita sudah sangat sulit untuk mereka, apalagi musuh yang kuat datang menyerang. Nampaknya setelah aku menjadi patriark, aku akan menyelesaikan masalah ini secepat. Brak, sebelum ia bisa menyelesaikan perkataannya, Taurus memukul kepala tetua-tertua Stone hingga hancur. Aku memang tertarik untuk bertarung melawan musuh kuat, tapi kau terlalu banyak bicara. Aku tidak akan membuang-buang waktu untuk mendengarkan perkataanmu sepanjang waktu. Taurus membuang darah pada palunya sebelum mengangkat palu itu ke pundaknya lagi, siapa lagi berikutnya. Semua orang di ruangan itu membeku, tetua-tertua Stone adalah yang terkuat di antara mereka tapi Taurus membunuhnya hanya dengan sekali pukulan yang membuat semua orang ini ketakutan. Mereka tahu bahwa mereka sama sekali bukan lawan Taurus. Bolt adalah orang yang cerdas, ia melihat bahwa keadaan salah dan mereka mungkin bukan lawan Taurus. Oleh karena itu, Bolt memutuskan untuk melarikan diri lebih dulu dari tempat ini. Sedangkan untuk keluarga Stone, itu tidak lebih penting daripada hidupnya. Jadi Bolt memutuskan untuk bergerak diam-diam agar bisa lari dari tempat ini,
sebenarnya ada pintu rahasia lain di ruangan ini tapi hanya sedikit orang yang tahu. Bolt bisa tahu sebab ayahnya yang memberitahu, jika tidak maka dirinya pasti juga tidak akan tahu. Bolt berjalan secara diam-diam, ia juga sangat licik sebab ia memakai tubuh tetua agar Taurus tidak melihat dirinya. Setelah Bolt berjalan ke depan sebuah cermin, ia melompat ke cermin itu bersama Xinyu. Tidak ada sedikit pun suara pada tindakannya mereka yang menyebabkan semua orang tidak sadar bahwa Bolt sudah melarikan diri melalui jalan rahasia di cermin. Ketika Bolt sudah melarikan diri, Taurus tersenyum aneh dan berkata di pikirannya, "Kau sedikit beruntung Bolt, Tuan sudah menentukan tugas kami masing-masing sehingga bukan aku orang yang akan membunuhmu, tapi Tuan sendiri." Taurus menggelengkan kepalanya, tugas dirinya hanyalah membunuh para tetua keluarga Stone. Tugas Capricorn adalah menyerang dari gerbang depan yang merupakan gerbang utara dan membunuh semua pasukan di sana, Sagittarius menyerang dari gerbang selatan, Libra dari gerbang timur dan Pisces menyerang dari gerbang barat. Sedangkan untuk Cancer, ia tetap bersama Miro. Walaupun Bolt lemah tapi Miro masih membawa Cancer untuk berjaga-jaga apabila ada keadaan buruk. Taurus berhenti memikirkan hal tersebut, meskipun ia hanya bisa membunuh tetua tapi ini sudah merupakan bentuk balas dendam. Jadi Taurus mengangkat palu peraknya lagi dengan penuh semangat dan berlari ke arah para tetua. "Aku akan membunuh kalian semua untuk menunjukkan seberapa bodohnya diri kalian yang berani mengkhianati Tuan." Pembantai berdarah sudah dimulai oleh Taurus, lebih tepatnya seluruh markas keluarga Stone sudah dipenuhi oleh darah serta hampir semua bangunan hancur. Dapat dilihat bahwa mulai hari ini, keluarga Stone tidak akan ada lagi. Bolt bersama Xia Xinyu tiba di sebuah gua. Xinyu sama sekali tidak tahu gua tersebut membuat dirinya bingung. Apa yang bisa ia ingat hanyalah ia melompat ke cermin bersama Bolt sebelum menghilang ke sini. Berbeda dengan Xinyu, Bolt tahu bahwa mereka berada di gua puluhan ribu meter jauhnya dari markas keluarga Stone. Cermin itu adalah sebuah artefak yang dimiliki keluarganya. Tujuan dari cermin itu adalah menghubungkan dua cermin yang sama. Jadi Bolt melihat sebuah cermin yang ada di gua ini. Brak! Bolt memukul cermin yang ada di gua tanpa ragu. Sekarang tidak ada lagi yang bisa mengejarnya atau memakai cermin dari markas keluarga Stone. Ia yakin bahwa tidak ada lagi yang bisa mengejarnya. Setelah memastikan cermin sudah dibersihkan, Bolt akan membawa Xia Xinyu pergi dari sini secepat mungkin. Walaupun lokasi mereka sudah cukup jauh dari keluarga Stone tapi masih mudah ditemukan oleh musuh, Bolt memutuskan untuk pergi lebih jauh lagi. Tapi sebelum Bolt bisa pergi dari gua, sebuah teriakan dingin terdengar, "Bolt, aku tahu kau di sini. Lebih baik untuk menunjukkan dirimu secepat mungkin. Apabila kau melakukan hal tersebut maka aku tidak akan membunuhmu." Bolt menarik Xia Xinyu kembali ke gua. Ia tahu bahwa musuh berhasil mengejarnya, tapi musuh sama sekali tidak tahu lokasi pasti gua ini yang membuat musuh harus berteriak untuk mencarinya. Oleh karena itu, Bolt memakai kecerdasannya untuk cara melarikan diri dari tempat ini tanpa diketahui musuh. "Bolt, aku sarankan untuk berhenti bersembunyi. Selama kau tidak muncul juga maka aku pasti akan memberikanmu kematian yang kejam." Teriakan dingin itu kembali terdengar di seluruh gunung. Tapi Bolt tidak menunjukkan dirinya, ia tidak tertarik untuk mati sehingga ia menunduk bersama Xia Xinyu di gua agar musuh tidak mengetahui keberadaannya. Bahkan Bolt berusaha menutupi dirinya memakai tanah agar musuh tidak melihatnya. Sebelum Bolt bisa bersembunyi sepenuhnya memakai tanah, seseorang memegang pundaknya. "Apakah kau sudah selesai?" Bolt melompat ketakutan dan melihat bahwa orang yang memegang pundaknya adalah Miro dengan senyuman ramah di wajahnya. "Sejak kapan kau ada di sini? Aku sama sekali tidak melihatmu datang," kata Bolt menatap Miro dengan hati-hati sambil mengambil pedangnya secara diam-diam. Miro menggelengkan kepalanya, "Jika kau tidak melihatku maka bukan berarti aku tidak ada. Sebenarnya aku dari tadi sudah di sini menunggumu. Tapi kau tidak pernah menyadari bahwa aku menonton kalian dari tadi." Setelah itu, Miro memukul tangan Bolt yang baru memegang pedang sehingga pedang miliknya jatuh ke tanah. Lalu Miro memegang leher Bolt cukup kuat. "Sekarang, apa yang akan aku lakukan padamu?" Wajah Miro sangat dingin menatap Bolt yang ada di tangannya. Akhirnya ia bisa mendapatkan para pengkhianat ini. Xia Xinyu melihat Bolt yang sudah kalah, ia berpikir untuk membiarkan Bolt mati di tangan Miro. Selama Miro membunuh Bolt maka ia bisa melarikan diri. Oleh karena itu, Xia Xinyu berdiri dan langsung melarikan diri meninggalkan Bolt. Tapi sebelum Xia Xinyu pergi dari gua, sosok seorang pria yang memakai kacamata hitam muncul dari pintu depan gua serta memegang pundak Xia Xinyu. "Nona muda, kau akan pergi kemana? Bukankah tidak sopan untuk melarikan diri dari tuanku seperti ini?" Orang itu tidak lain adalah Cancer.
ia memegang pundak Xia Xinyu cukup keras hingga membuatnya cukup kesakitan. Tanpa menunggu jawabannya, Cancer melempar Xia Xinyu kembali menuju Miro. Zili hanya menonton dari belakang Cancer tanpa mengubah wajahnya. Bagi Zili, tidak peduli siapa itu selama mereka berani melawan gurunya maka itu hanya berarti kematian. Melihat Cancer, Miro mengangguk sebab Cancer adalah orang yang berteriak sebelumnya untuk membuat Bolt dan Xinyu ketakutan. Saat ini Bolt dan Xia Xinyu sudah ada di sini, Miro tersenyum. Sekarang, apa yang harus aku lakukan pada kalian? Bab 375, Kesedihan Zili N. Melihat senyum dingin di wajah Miro, baik itu Bolt ataupun Xinyu ketakutan. Xinyu berlutut di depan Miro tanpa ragu, saya tidak tahu apa yang keluarga Stone lakukan sehingga membuat Tuan marah seperti ini. Tapi aku tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Stone, saya hanyalah pelayan di sana. Selama Tuan melepaskan saya dan tidak membunuh saya maka saya akan melakukan apapun. Miro melihat Xinyu penuh rasa jijik, wanita ini tidak memiliki perubahan apapun. Di saat Bolt paling sulit sekarang, Xinyu mengkhianatinya tanpa ragu yang menunjukkan seberapa buruknya sifat wanita ini. Miro hanya menganggap Xinyu tidak ada, lebih tepatnya mata Miro terpusat pada Bolt, bagaimana denganmu? Apakah kau akan ikut berlutut? Leher Bolt masih dipegang kuat oleh Miro yang membuat Bolt sulit bernafas, tapi Bolt tahu bahwa tidak ada gunanya untuk berlutut sebab Xia Xinyu adalah bukti kegagalan. Jadi Bolt yang sulit bernafas menatap Miro dengan tajam, kau pikir kau sudah menang? Aku beritahu padamu bahwa aku adalah anak dari patriark keluarga Stone, selama kau membunuhku maka keluarga Stone tidak akan melepaskanmu. Bolt berusaha membuat Miro takut, meskipun patriark Stone sudah mati tapi masih banyak orang yang takut terhadap keluarga Stone, jadi Bolt melakukan ini sebab ada kemungkinan Miro akan takut. Tapi wajah Miro tidak berubah sedikit pun, ia masih tersenyum dingin, sangat menarik. Tapi masalahnya aku sudah membunuh patriark Stone kalian, kenapa aku harus takut untuk membunuh anaknya sekarang? Bolt menatap Miro penuh kemarahan, ternyata orang yang membunuh patriark Stone adalah Miro yang berarti bahwa tidak ada kemungkinan damai untuk mereka. Oleh karena itu, Bolt akan memarahi Miro tapi ia sudah mulai kehabisan nafas dan tidak bisa berbicara lagi. Miro juga melihat Bolt yang sudah kehabisan nafas, ia melemparkan Bolt ke tembok untuk membiarkannya tetap bertahan hidup. Dendam di masa lalu terlalu besar, Miro tidak bisa membiarkan Bolt mati dengan mudah. Setelah melempar Bolt ke tembok, Miro mengambil pedangnya untuk menusuk kaki Bolt. Bolt berteriak kesakitan saat pedang Miro menusuk kakinya, tapi Bolt masih berteriak, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Keluarga Stone tidak akan pernah melepaskanmu. Nampaknya mulutmu masih bisa banyak bicara, kata Miro penuh rasa dingin. Ia menusuk Bolt lagi sampai hampir mati. Sebelum Bolt mati maka Miro akan memberinya obat penyembuhan yang membuat Bolt kembali hidup, lalu Miro akan menusuknya lagi hingga kesakitan Bolt tidak akan berhenti. Suara teriakan kesakitan Bolt terdengar di seluruh gua, wajah Xia Xinyu menjadi seputih kertas sebab ia mungkin akan dihukum seperti itu juga. Tubuh Miro dipenuhi darah, tapi ia sama sekali tidak peduli dan menatap Bolt yang sudah sedikit gila akibat tusukan pedang itu. Miro dulunya sering bertarung agar bisa mencapai kaisar marsial, hal ini membuat Miro tahu dengan jelas cara melukai orang lain tanpa membuatnya mati. Sekarang sudah tidak diketahui berapa kali Miro membuat Bolt hampir mati, mungkin sudah puluhan kali. Bolt tidak lagi berteriak untuk membunuh Miro, tapi ia hanya berkata dengan sedih, lepaskan aku. Aku menyesal. Aku tidak tahu apa yang membuatmu marah tapi aku benar-benar menyesal. Bunuh aku. Biarkan aku berhenti merasakan rasa sakit ini. Sebagai tuan muda dari keluarga Stone maka Bolt tidak pernah merasakan rasa sakit seburuk ini. Sekarang jiwa milik Bolt sudah hampir hancur. Miro menggelengkan kepalanya, masih belum, setidaknya ini belum cukup untuk membalas semua pengkhianatanmu sebelumnya. Miro menatap ke arah Cancer sebelum berkata, Cancer, apakah kau memiliki ide lain? Cancer sangat senang melihat Bolt yang kesakitan hingga hampir gila, Tuan, lebih baik terus membuatnya hampir mati sebelum memberinya obat lagi agar tetap hidup, lakukan itu sampai semua obat kita habis. Aku rasa dengan cara itu maka ia bisa merasakan rasa sakit seperti yang ia lakukan di masa lalu. Miro hanya diam sebentar sebab Miro masih merasa marah dan dendam terhadap Bolt ataupun Xinyu, tapi ia merasa bahwa ini masih belum cukup. Tidak peduli seberapa sakit atau gila Bolt, Miro merasa bahwa ini masih belum bisa membayar pengkhianatan Bolt. Tiba-tiba Miro menyadari bahwa Zili menatap mereka dengan sedih. Ada apa? Apakah kau merasa sedih terhadap pria bernama Bolt ini yang terlihat kesakitan?
Apakah kau merasa sedih terhadap seberapa kejam aku memperlakukan mereka? Tanya Miro sedikit dingin. Tapi jawaban Zili berikutnya mengejutkan Miro. Zili menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan sedih. Zili sama sekali tidak sedih terhadap orang-orang ini, tapi yang membuat Zili sedih adalah keadaan Tuan. Apakah kau sedih terhadap tindakanku yang sangat buruk dan kejam ini? Tanya Miro lagi. Tapi Zili masih menggelengkan kepalanya, bukan itu. Zili sedih terhadap rasa sakit yang guru rasakan. Zili tidak tahu alasan guru sangat membenci mereka, tetapi mungkin di mata orang-orang, guru sudah menghukum musuhnya dengan kejam dan membuat mereka kesakitan. Di mata Zili, guru sedang menyakiti dirinya sendiri. Sekarang bagi Zili, ada sebuah rantai berat yang mengikat guru dan terus membuat guru kesakitan. Setiap kali guru terus menusuk pria itu, guru seperti menusuk dirinya sendiri. Guru, dendam adalah pedang bermata dua. Dendam bisa membuat orang lemah menjadi kuat untuk membalas dendam. Tapi apabila dendam seseorang terlalu berlebihan, mereka hanya akan menyakiti diri sendiri. Musuh guru sekarang sudah terlihat sangat kesakitan dan hampir gila, bukankah guru merasa itu semua belum cukup? Menurut Zili, ini semua terjadi karena dendam milik guru terlalu berlebihan. Tidak peduli bagaimana guru membalas dendam, guru akan selalu merasa belum cukup. Bahkan apabila musuh mati, guru hanya akan merasa kosong. Guru? Zili sedih sebab di mata Zili sekarang, guru terus melukai dirinya sendiri. Mata Miro melebar, ia tidak pernah memikirkan apa yang Zili katakan, nampaknya dirinya sudah dibutakan oleh rasa dendam. Zili kembali berkata, Guru, Anda tidak perlu khawatir. Apapun yang terjadi, Zili akan menemani guru. Walaupun guru pergi ke jurang kehancuran akibat dibutakan rasa dendam, Zili akan menemani guru. Tapi kalau bisa, jika guru bisa melepaskan semua dendam walaupun hanya sedikit, maka Zili akan dengan senang hati memberikan pelukan hangat untuk guru agar bisa meringankan sebagian kecil dari dendam itu. Miro benar-benar membeku sekarang, lalu senyum dingin di wajah Miro sedikit mencair dan digantikan senyum pahit. Aku tidak membutuhkan pelukanmu, tapi terima kasih, Zili. La tidak pernah berpikir bahwa sebagai seorang guru, Miro membutuhkan muridnya untuk menyadarkan dirinya lagi. Miro menarik nafas dan melihat ke arah Bolt serta Sinyu yang sangat menyedihkan sekarang. Bolt, Sinyu, aku membenci kalian, lebih tepatnya aku sangat membenci kalian. Tapi seperti apa yang muridku katakan, aku harus melepaskan masa lalu ini dan melangkah maju. Aku sudah terlalu lama terjebak di masa lalu ini, bahkan aku hampir tenggelam oleh rasa dendam. Untungnya muridku mengingatkan diriku. Miro menarik pedangnya, tebasan malam tanpa akhir tahap 1, tebasan tak terlihat. Slash. Kepala Bolt dan Sinyu terbang dari tubuh mereka, darah ikut berterbangan dari tebasan pedang itu. Miro menatap mayat Bolt dan Sinyu tanpa kepala dengan dingin. Bolt, Sinyu, dengan ini dendam kita sudah berakhir. Mulai hari ini aku akan terus melangkah maju, tidak lagi dirantai oleh dendam ataupun masa lalu. Miro menyimpan pedangnya dan berbalik untuk pergi dari gua ini. Urusan kita di sini sudah selesai, ayo pergi. Baik. Guru, Zili tersenyum cerah melihat Miro yang sudah melepaskan dendamnya tersebut. Ia mengikuti Miro secepat mungkin sebagaimana yang seharusnya seorang murid lakukan. Cancer juga mengikuti Miro. Sebagai roh zodiak Miro, maka Cancer menyadari Miro yang terjebak oleh rantai bernama dendam dan masa lalu. Tapi melihat Miro yang bebas kembali seperti burung yang kembali terbang ke langit, Cancer ikut merasa senang. Sedangkan untuk mayat Bolt ataupun Sinyu, itu sudah tidak penting lagi. Cancer sebenarnya cukup terkejut sebab tidak banyak orang yang berani berbicara seperti itu kepada Miro, jadi Cancer memberikan nilai lebih ketika melihat Zili. Meskipun Zili bukan istri Miro, tapi Cancer tahu setidaknya posisi Zili di mata Miro cukup tinggi. Setidaknya selama Zili tidak mengkhianati Miro, maka Miro pasti akan membawanya untuk membangun kembali Sekte Zodiak. Miro berjalan pergi dari gua, ia melihat langit biru yang luas dengan sedikit senyuman. Miro sekarang merasa bahwa penglihatannya akan dunia menjadi sedikit lebih cerah serta semua beban yang mengikatnya selama ini yaitu dendam sudah lepas yang membuat hati Miro menjadi lebih ringan. Miro berjalan pergi dari gua itu sambil berkata, sekarang, Kaisar Zodiak Miro akan kembali. Tunggu aku, 5 Kaisar. Aku akan menjatuhkan kalian semua dari tahta kalian tersebut. 3 orang itu pergi dari gua tersebut, hanya meninggalkan 2 mayat di gua bersama rantai dari dendam pengkhianatan yang Miro milik sebelumnya. Sekarang tidak ada lagi yang mengikat Miro, ia kembali terbang di atas langit untuk kembali ke tahta kaisarnya lagi, bukan untuk balas dendam yang mengikatnya selama ini. Tujuan utama Miro bukan lagi untuk membalas dendam,
Tapi ia akan kembali menjadi kaisar marsial bahkan dewa marsial dan berdiri di atas puncak dunia. Seluruh dunia ditakdirkan untuk kembali gemetar. Kaisar Zodiak, Miro Aras sudah kembali. Halo semuanya, dengan ini reinkarnasi Kaisar Zodiak dinyatakan tamat. Dan dilanjutkan season 2 yang berjudul Kembalinya Sang Kaisar. Terima kasih kepada semua yang sudah support channel YouTube saya selama ini. Tamat.